Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Untuk kali ini saya bakal bahas soal TPS kuantitatif. Nah, untuk kali ini saya bikin soalnya itu diusahakan semirip mungkin dengan soal UTBK. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram @pejuang_UTBK_2020. Karena di situ saya bakal kasih info mengenai tryout gratis yang akan saya buat dan kemungkinan akan dilaksanakan minggu awal Juni. Oke, langsung aja ke bagian soalnya. Di sini ada 20 soal sebenarnya. Saya akan bagi menjadi part pertama dan part kedua. Di sini saya akan bahas untuk soal nomor 1 sampai 10. Oke, langsung aja ke nomor 1. Di sini kita bicara masalah silogisme atau penarikan kesimpulan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dia pakai subjek yang sama. Kan di sini yang premis 1 bicaranya adalah balita, yang kedua juga bicaranya adalah balita. Ini subjeknya adalah balita gitu ya. Subjek, predikat, objek. Subjek itu ya orang yang melakukan. Di sini subjeknya balita. Apa yang terjadi di sini? Semua balita adalah minum susu. Artinya di sini garis ini menginterpretasikan semua balitanya dari A sampai Z. Di sini ada kumpulan balita-balita, semuanya adalah minum susu. Nah, di sini ada sebagian balita yang suka makan coklat. Kalau misalnya sebagian suka makan coklat, sebagian lain apa? Tidak suka makan coklat ya. Kebalikan dari suka ya tidak suka. Tidak suka makan coklat. Gitu. Kalau misalnya dari pilihannya itu kita bisa simpulin dari kedua pernyataan di samping, kita bisa simpulin di bagian sini. Ini apa di sini? Di sini adalah balita yang minum susu kan di sini kan? Minum susu dan di sini pakai kata dan. Dan di sini tuh penting gitu ya. Bukan minum susu atau ya, tapi dan. Dan tidak suka makan coklat. Makan coklat. Ini untuk yang atas. Ini adalah kelompok balita yang minum susu dan tidak makan coklat. Tidak suka makan coklat. Untuk yang kelompok bawah, ini adalah kelompok balita yang minum susu. Balita yang minum susu gitu ya. Yang minum susu dan di sini pakai kata dan lagi ya. Suka makan coklat. Artinya kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari yang pertama, ini kan cuma sebagian balita kan yang lingkaran ini kan. Kalau misalnya semuanya kan dari atas sampai bawah, di sini cuma sebagian doang kan. Artinya sebagian balita minum susu dan tidak suka makan coklat. Itu untuk bagian satu. Nah, kalau misalnya yang dua ini satu ya. Ini yang kedua, lingkaran yang sini juga sebagian doang kan. Balitanya kan yang di lingkaran ini cuma sebagian. Sebagian juga balita minum susu dan suka makan coklat. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalnya mau pakai kata semua gitu ya, bisa juga kita ganti subjeknya. Semua balita yang misalnya di sini suka makan coklat juga minum susu. Artinya di sini subjeknya ganti ya. Kan di sini orangnya adalah balita yang suka makan coklat. Di sini kita pakai kata hubung yang artinya kan nyambung ya. Balita yang suka makan coklat ini kan subjeknya. Kalau di sini subjeknya adalah balita. Begitu juga yang di sini subjeknya adalah balita. Gitu. Artinya di sini kita bisa tarik kesimpulan sebanyak 3 jenis atau misalnya 4 jenis pakai yang ini juga boleh. Antara 1, 2 dan 3 itu artinya sama. Artinya yang di sini jawaban yang sesuai adalah bagian yang
Jawaban yang C. Semua balita yang suka makan coklat juga minum susu. Lanjut ke nomor 2 di sini, deret angka. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ngerjain deret angka itu ya langkah-langkahnya coba satu-satu dulu. Kalau kita lihat di sini kan angkanya naik turun. Artinya kan nggak mungkin satu-satu. Coba kita dua. Dari 1 ke 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5 gitu ya. Ini kelihatan nih 1 1 2. 1 2 3. Artinya kan di sini 1 tambah 1 dapatnya 2 kan? 1 tambah 2 dapatnya 3. 2 tambah 3 dapatnya 5. 3 tambah 5 di sini berarti Y-nya adalah 3 tambah 5 kan 8. Y-nya 8. Sekarang yang atas 4, 16, 49, 121. Atau kita tulis lagi ya itu ya. 4, 16, 49, 121. Artinya di sini X ya gitu ya. Ini 4-nya adalah 2 kuadrat. Ini 4 kuadrat, 7 kuadrat, 11 kuadrat. Artinya di sini kita lihat 2 ke 4 itu plus 2. Ini yang dilihat tuh bukan kuadratnya ya. Angka yang ininya basisnya. 4 ke 7 plus 3, di sini plus 4, artinya di sini plus 5. Artinya 16 kuadrat. Sama dengan di sini adalah 256. Artinya X-nya, Y-nya itu sama dengan 256,8. Jawabannya yang D. Lanjut untuk nomor 3 di sini kita nyari padanan kata. Titik-titik berhubungan dengan harta sama dengan kegelapan berhubungan dengan titik-titik. Di sini kita harus pilih padanan katanya. Kegelapan gitu ya. Ini jawabannya apa? Kita lihat A, B, C, D, E-nya. Misal kita yang A gitu ya. Kemiskinan cahaya. Artinya di sini yang titik pertama itu kemiskinan, yang di sini cahaya. Kemiskinan cahaya. Artinya kemiskinan berhubungan dengan harta, kegelapan berhubungan dengan cahaya. Kita cari hubungannya. Kemiskinan dengan harta. Misalnya kemiskinan karena kurang harta gitu ya, sama dengan kegelapan karena kurang cahaya. Ini kan berarti padanan katanya udah tepat ya, berarti jawabannya yang A. Nah, sekarang di sini kita hubungannya sama persen gitu ya. Di sini Pak Budi beli tanah, nggak tahu harganya berapa, dia jual lagi harganya 700 juta. Ternyata dia untung 45,833%. Untungnya itu adalah 45,833%. Nah, ini biar gampang kita ubah ke bentuk pecahannya dulu. Ingat, kalau misalnya belakangnya 3333 dan seterusnya, itu pasti ada hubungannya sama sepertiga. Atau 0,33 ya, atau 33,33%. Ditambah berapa? Kira-kira sisanya berapa? 45,833 ditambahnya adalah 1/8 ya, 12,5% kan ya. Kan gitu kan, 12,5% ditambah 33,333% itu kan adalah 45,8333%. Ini kenapa aku bisa bikin kayak gini ya, karena di sini belakangnya ada 33, sisanya adalah 12,5%. Oke, di sini adalah sepertiga, di sini adalah setengahnya dari 25% atau 1/8. Artinya di sini kita dapat 11/24. Untungnya segini ya. Untungnya segini, artinya kan 700 juta itu adalah harga awal atau 100%-nya ditambah untungnya. Artinya kan di sini 100% gitu ya, atau 1 ditambah 11/24 dikali harga awal, misalin X. Ini kan harga awalnya gitu ya, ditambah untungnya. Artinya 700 juta itu sama dengan, ini disamain penyebutnya jadi 24/24 jadi 35/24 X. Artinya X-nya adalah 24/35. Pindah ke kiri ya, 24-nya jadi ke atas, 35-nya ke bawah, kali 700 juta. Ini coret-coret, dapat 1, dapat 20. Artinya 480
juta itu adalah harga belinya. Artinya jawabannya yang D gitu kan. Lanjut nomor 5, di sini Andi melakukan tendangan penalti. Kemungkinan berhasilnya adalah sepertiga. Artinya kan kemungkinan gagalnya adalah 2/3. Ini berhasilnya sepertiga ya. 1 kali penalti gitu ya. Berhasil gol gitu ya. Itu adalah sepertiga. Dia melakukan 5 kali tendangan penalti. Peluang dia gagal 2 kali. Artinya gimana? Ini kan tendangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya di sini gagalnya di nomor 1, ini gagal, ini juga gagal, ini berhasil, ini berhasil gitu ya. Ini coret, ini gagal, berhasil. Kalau misalnya gagal berarti kemungkinannya berapa? Kalau misalnya berhasil sepertiga, gagalnya ya ini selisihnya 2/3. Ini juga 2/3, ini sepertiga, 1/3. Ini dikaliin semuanya adalah peluang gagal 2 kali. Tapi di sini kita masalahnya kan gagalnya bisa di nomor 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Artinya kan kita milih 2 tempat buat gagal, bisa 12, 15, 14 gitu dan seterusnya. Artinya kan kombinasi 5 2 kali ini 4/3 / 5 gitu. Ini kan 3-nya pangkat 5. Kombinasi 52 berapa? 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 5 kurangi 2 ya, kali 2 faktorial. 3 faktorialnya coret, kita dapat 5 kali 4/2 adalah 10 dikali ini ya, 4/3/5. Artinya 10 kali 4/3/5 sama dengan 40. 3/5 berapa? 240. Oke, lanjut nomor 6. Di sini ada 8 orang bakal duduk di meja bunda. Ada 8 orang, 1 A, B, C, D, E, F, G, H bakal duduk di meja bunda. Kalau misalnya nggak ada syarat gitu ya, nggak ada syarat, kan n-1 faktorial ya. Kalian bisa lihat video saya tentang kombinatorika atau peluang. Ini adalah 8-1 faktorial atau n-1 faktorial. Di sini kan n-nya 8 sama dengan 7 faktorial. Ini kalau misalnya nggak ada syarat. Tapi kalau misalnya di sini disoalkan 3 orang berdampingan, harus berdampingan. Ini 3 orangnya tuh nggak bebas ya, 3 dari ini harus berdampingan. Misalnya yang berdampingan ini aja, DEF berdampingan. Artinya ini kita anggap 1 orang. Artinya sekarang berapa total orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, berarti n-1 faktorialnya adalah 6-1 faktorial. Cuma masalahnya di sini DEF kita bisa tuker-tuker. Ada 3, kita acak urutannya. Ngacak 3 orang itu artinya kan ya berarti 3 faktorial. Artinya jawabannya adalah 3 faktorial kali 6 faktorial atau 3 faktorial kali 5 faktorial. Jawabannya adalah 720. Oke, untuk nomor 7 di sini kita punya suatu persegi yang dibagi menjadi 6 persegi sama besar. Di sini luas persegi kecil itu adalah 6 satuan luas. Nah, ditanyanya adalah luas yang diarsir. Ini gimana caranya? Kita lihat di sini. Ini luas yang diarsir itu sebenarnya adalah luas trapesium. Kan gitu kan, ini kelihatannya kan kayak gini kan. Ini alasnya itu di sini kan persegi, berarti S kuadratnya adalah 6, sisinya adalah akar 6. Di sini berarti akar 6, di sini juga akar 6 dan seterusnya. Kan gitu kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan yang belum diketahui kan ininya, atapnya, ini kan alasnya. Ini atap, ini tingginya. Kalau misalnya kita lihat perspektifnya tuh dari alasnya yang ini, berarti alasnya ini, atapnya ini, tingginya ini. Kan gitu kan? Nah, sekarang gimana cara nyari panjang atapnya tuh kayak gimana? Kita lihat dari segitiga ini aja. Misalnya ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Nah, ini kan berarti ini misalnya D, ini E. Ini kan kesebangunan aja per AB itu sama dengan DE
per BC. Kan gitu kan? AD-nya berapa? AD-nya kan 1 ini berarti akar 6. AB-nya ada 3 berarti 3 akar 6. Sama dengan DE banding BC-nya berapa? BC-nya adalah 4 akar 6. Artinya kan kita bisa coret akar 6 sama akar 6-nya. Kita dapat deh DE-nya itu adalah 4/3 akar 6. Nah dari D ke sini kan ini adalah akar 6. Kalau dari sini ke sini berarti selisihnya kan? Berarti atapnya itu adalah 4/3 akar 6 kurangi akar 6. Berarti 3/3 akar 6 sama dengan 1/3 akar 6. Ya udah tinggal kita nyari luasnya. Luasnya adalah alas setengah kali alas tambah atapnya B gitu ya, kali tinggi bagi. Nah sekarang setengah dikali alasnya adalah akar 6 ditambah atapnya adalah 1/3 akar 6 kali tingginya adalah akar 6. Kita dapat di sini akar 6 tambah 1/3 akar 6 adalah 4/3 akar 6 kali akar 6. Di sini akar 6 sama akar 6-nya habis. Hasilnya adalah ini 3 ya. Hasilnya adalah ini coret-coret dapat 2/3 kali 6 sama dengan 4. Ke nomor 8 di sini kita suruh bandingin antara P dan Q. P-nya adalah luas belah ketupat dengan diagonal 1, 6 dan 16 diagonal 2-nya. Nah, sekarang kita langsung aja P-nya itu kan gampang ya. Setengah kali D1 kali D2 itu adalah rumus untuk luas belah ketupat. Nah, setengah kali D1 kali 2 berarti setengah dikali 6 kali 16. 6 sama 2-nya itu bisa dicoret. Ini 1, ini 3. Ini kita bisa ubah juga. 3 kali 4 kali 4 kan 16 itu kan 4 kali 4 ya. Sama dengan 16 kali 4. 12 kali 4 gitu ya. Ini 12 kali 4. Sekarang Q-nya adalah luas segitiga. Kita punya 8, 12 sama 16. Ini kita nggak bisa pakai setengah kali alas kali tinggi langsung gitu ya. Karena di sini dia bukan merupakan segitiga siku-siku. Karena 16 kuadrat itu tidak sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nggak berlaku Pitagoras. Artinya dia segitiga sembarang. Cara nyarinya gimana nih? Kalau misalnya kita tahu semua sisinya, gampangnya pakai ini aja. Luas sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. ABC-nya adalah panjang sisinya. Nah, S-nya itu adalah setengah keliling. Artinya S-nya itu adalah setengah dikali kelilingnya adalah 36, artinya 18. Artinya luasnya itu sama dengan akar 18 dikali 18 min 8, 10, 18 min 12, 6, 18 min 16, 2. Artinya kita bisa faktorisasi 18 itu adalah 2 kali 3 kuadrat, 10 itu 2 kali 5, 6 itu 3 kali 2, 2 itu 2. Artinya di sini kita dapat akar 2 pangkat 4 kali 3 kuadrat kali 5 kali 3, 15. Sisanya kan itu kan di sini 2 pangkat 4 3 kuadrat kali 15. Artinya kita bisa dapat sama dengan 2 pangkat 4 dikeluarin jadi 2 pangkat 2 atau 4. 3 kuadrat dikeluarin jadi 3. Ini akar 15 sama dengan 12 kali 5 akar 15. Kan gitu kan? Nah, sekarang di sini kan bandingin deh, P-nya itu adalah ini 12 kali 4, sekarang Q-nya adalah 12 kali akar 15. Kita bandingin 4 dan akar 15 itu besaran mana? 4 itu kan apa? Akar 16 kan ya? Lebih besar dari akar 15. Artinya apa? P lebih besar dari Q. Di sini Pak Aan bersiap berangkat ke kantor dan harus sampai pukul 8. Di sini dia, kalau misalnya dia kecepatannya 60, kalau misalnya dia kecepatannya 60 km per jam, dia bakal telat 10 menit kan? Kalau misalnya 80 km per jam, telatnya berapa? Cepat lebih cepat 15 menit. 15 menit gitu ya. Ini on time-nya tuh berapa gitu? On time-nya tuh berapa? Nah, di sini kita harus tahu yang sama apa kesamaannya apa? Ya sama-sama, jarak tempuhnya sama ya. Jarak tempuhnya sama. Kan di sini kecepatan adalah jarak bagi waktu kan? Atau jaraknya itu adalah kecepatan kali waktu. Ya udah di sini kecepatan kali waktunya itu sama di sini. Kecepatan kali waktu atau jaraknya sama kan, kecepatannya di sini 60, waktunya berapa? Ini kita anggap aja. Anggap
2 jam 10 menit kan waktunya. Waktu tempuhnya itu kalau misalnya pakai 60 km per jam itu adalah T plus 10 menit. 10 menit itu adalah 10 per 60. Kan kita harus pakai jam kilometer per jam. Itu sama dengan 80. Dia lebih cepat 15 menit. Kalau misalnya waktu normalnya itu 2 jam, berarti kan dia sampainya 1 jam 45 menit. Artinya di sini T dikurangi 15 menit, 15 per 60. Artinya di sini 60 T dicoret-coret, 60 bagi 6 adalah 10 plus 10 sama dengan 80 T. 15 sama 60 itu kita bisa coret jadi 1 per 4 min 20. Kan gitu kan? Artinya di sini kita pindah ke sana. 10 plus 20 sama dengan 80 min 60 20 T. Artinya T-nya adalah ini 30 dibagi 20. Artinya 3 per 2. 3 per 2 jam ya. Waktu normalnya itu 3 per 2 jam. Gitu. Ini waktu normalnya. Nah sekarang yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Sekarang kita lihat jaraknya dulu kan nggak tahu kan? Jaraknya berapa? Misal kita pakai 60 km per jam. Jaraknya adalah ini. Kali berapa nih kalau kayak gini? Kan ini waktu tempuhnya kalau yang 60 itu berapa? 60 itu adalah T plus 1/6, ya kan? Artinya 3 per 2 ditambah 1/6 jam. Itu waktu tempuhnya. Kan dia telah 10 menit. Ini jarak bagi waktunya, ini adalah kecepatan normalnya. Dibagi waktu normalnya berapa? 3 per 2. Gitu. Artinya di sini kita bisa lihat sama dengan 60 kali 3 per 2 sama 1/6. Ini kan bisa disamain penyebutnya, dapat 60 dikali 10 per 6. Ini 3 per 2 nya pindah ke atas dikali 2 per 3. Kan gitu kan? Artinya kita bisa dapat 60 bagi 6 dapat 10. 10 kali 10 100 dikali 200 per 3 km per jam.